اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam arti menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan direalisasikan dalam bentuk amal saleh. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh, maka Allah menjanjikan kepada hambanya yaitu surga, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka ada di dalam surga, yang dimana surganya tersebut terdapat sungai-sungai yang mengalir. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang perlu kita pahami di sini adalah apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Apa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan? Apa tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini? Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakannya manusia dan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah hari-hari kita, waktu yang diberikan oleh Allah, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah baik secara zahiriyah kita dan batiniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kehidupan dunia ini, jamaah sekalian,
adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak kekal abadi, kehidupan yang ada awal dan pasti akan ada namanya akhir. Dan akhir di sini kita sudah tahu, yaitu adalah ajal yang menjemput kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu, tempat yang paling abadi, tempat yang kekal, yang akan kita tinggali selama-lamanya, yaitu adalah kampung akhirat, di mana setiap manusia pasti dan pasti akan mendatangi negeri akhirat ini. Baik yang muda ataupun yang tua, yang sehat ataupun sakit, yang kaya ataupun yang miskin, semuanya pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, di hari akhirat. Maka seyogyanya kita semua sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adalah ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan di dunia ini, Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu saja, di mana banyak sekali manusia dibuat lalai oleh dunia ini. Begitu banyak manusia dibuat dia terlena dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Ada orang yang sibuk dengan kerjanya sehingga dia lupa untuk sholat. Ada orang yang sibuk dengan bisnisnya sehingga dia mampu untuk mengundur-undur sholat. Ada manusia yang sudah diberikan kenikmatan begitu berlimpah kepadanya, baik kesehatan, harta, anak dan istri dan lain-lain, namun semua itu masih ada saja yang tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Padahal dunia ini diciptakan oleh Allah, langit dan bumi beserta isinya adalah sebagai fasilitas bagi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, Nabi SAW pernah berbincang dengan salah satu sahabatnya, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana Ibnu Umar mengatakan, fa akhadha Rasulullah SAW biman kabiyya. Rasulullah pernah sewaktu-waktu merangkul bahu saya. Faqal, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan engkau adalah gharibun, orang asing, aw 'abirus sabil, ataupun orang yang sedang dalam perjalanan atau safar. Karena pada hakikatnya kita di dunia ini hanya tempat persinggahan saja. Kita singgah di dunia ini untuk mencari perbekalan sebanyak-banyaknya. Kita di dunia ini sedang dalam kondisi berteduh saja, di mana digambarkan oleh ulama, yaitu ketika manusia sedang dalam perjalanan, dia berteduh di suatu pohon dan dia beristirahat di tempat tersebut, pasti dan pasti ketika rasa lelahnya, perbekalannya juga sudah cukup, dia akan melanjutkan perjalanannya kembali. Begitu pula dengan kehidupan dunia ini. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Dijadikannya kita hamba-hamba Allah, yaitu untuk mengumpulkan bekal-bekal yang begitu banyak untuk nanti di akhirat nanti. Bisa jadi bekal yang banyak ini bisa jadi dari salat kita, bisa jadi dari zikir kita kepada Allah, bisa jadi dari birrul walidain, berbuat bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan soleh yang lain. Sehingga ketika kita sudah waktunya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masa hidup kita ini habis, kita sudah mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan yang selama-lamanya, yaitu akhirat. Sehingga orang-orang seperti ini pastilah dia akan beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lanjutannya Ibnu Umar mengatakan,
idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau mendapati dirimu di dalam waktu sore, maka jangan sekali-kali engkau menunggu di waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau mendapati dirimu di waktu pagi, jangan sekali-kali engkau menunggu datangnya waktu asar. Karena umur, ajal tidak ada yang tahu. Hari ini kita duduk bersama, bisa jadi keluar dari masjid ini pun salah satu di antara kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak saudara-saudara kita di luar sana yang sudah silih berganti mendatangi tempat kubur-kubur mereka untuk menemui Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tinggal kita lagi yang masih hidup di muka bumi ini untuk mempersiapkan, memanfaatkan umur yang ada, memanfaatkan waktu yang ada, memanfaatkan segala fasilitas yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ketika manusia menyadari dirinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk beribadah kepada Allah, maka menjadikan dunia ini bukan sebagai tujuan, melainkan menjadikan dunia ini hanya sebagai fasilitas saja untuk beribadah kepada Allah. Ketika manusia menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka dia telah terkena penyakit yang namanya ubud dunia, cinta terhadap dunia. Kalau seseorang sudah cinta terhadap dunia, maka dia akan takut akan kematian. Karena orang-orang yang beriman pada hakikatnya dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu kepada junjungan kita untuk berkumpul di surganya nanti di Firdaus. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai hamba Allah yang masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari kiamat kelak, kita mudah-mudahan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak sekalian, gunakan waktu kita untuk 3 perkara. Yang pertama adalah hubbullah, cintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Yaitu dengan mendekatkan taqarrub, kita dekatkan diri kita ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah apapun itu. Ibadah yang wajib apalagi yang sunnah, kita tingkatkan terus. Kita tingkatkan terus sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita. Yang kedua adalah hubbul Quran. Kita cintai Al-Quran. Kita elus-elus Al-Quran kita. Kita baca Al-Quran kita. Jangan sampai Al-Quran yang banyak di rumah kita hanya sebagai pajangan sehingga berdebu atau bersawang di rumah kita. Karena pada hakikatnya Al-Quran wajib untuk ditunaikan 2 kali khatam dalam setahun. Maka setiap muslim hendaklah dia dekat kepada Al-Quran. Didik anak dan istri kita untuk senantiasa dekat terhadap Al-Quran, cintai Al-Quran. Dan yang ketiga adalah hubbun Nabi wa ahlihi. Cintai Nabi SAW, cintai ahli keturunannya, cintai garis keturunannya, dengan memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin itu saja yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk diri khatib pribadi dan bermanfaat untuk jamaah sekalian, sehingga kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah semakin meningkat setiap harinya dan tidak termasuk ke dalam orang-orang yang merugi karena melalaikan waktu kita di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود بحق إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام